Semoga Anda semua berbahagia. Ketika kita hidup di dunia ini, kita bertemu jenis yang berbeda orang di dunia ini. Sebagian orang menjadi sangat dekat dengan kita. Kita berasosiasi mereka dengan mendalam. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, mengapa kita sangat dekat dengan mereka? Apa hubungan? Kita tidak bisa memahami tentang itu. Kadang-kadang sebagian orang bereaksi agresif dengan kita tanpa alasan. Pada saat itu kita tidak bisa memahami. Saya tidak lakukan apapun kepada mereka. Tapi bahkan mereka tidak suka lihat kami. Mengapa itu terjadi seperti ini? Apakah ada hubungan karma di balik ini? Saya jelaskan semuanya menurut ajaran Buddha. Di samsara ini kami terlahir jumlah kali. Menurut ajaran Buddha, ada tidak makhluk belum pernah menjadi ibu kita, ayah kita, saudara-saudari kita, atau anak kita. Dengan sebagian orang kita punya ikatan kuat. Dengan sebagian orang kita punya kebencian atau marah. Kadang-kadang kita mungkin lakukan tidak adil kepada mereka. Kadang-kadang kita mungkin lakukan perbuatan baik kepada mereka. Tapi semua perbuatan terus berlanjut di samsara ini. Izinkan saya berbagi sebuah contoh yang terjadi zaman Sambuddha. Anda mungkin mendengar tentang Agung Narahantera Moggallana. Dalam hal kekuatan batin, hanya Sambuddha melampaui dia. Tidak ada arahan setara dia. Di akhir hidupnya, dia sedang bermeditasi di gubuk hutan. Ketika dia sedang bermeditasi, sekelompok perampok datang untuk menyerang dia. Mengapa itu terjadi? Karena melalui kekuatan batin dia membimbing orang kepercayaan lain menuju Dhamma, membantu mereka memahami kebenaran. Dia tidak mau menambah pengikut dia, hanya mau mengungkapkan kebenaran. Namun pemimpin aliran lain melihat ini sebagai ancaman dan mereka membenci kepada dia. Mereka berpikir seperti ini, selama Bante ini hidup, kami tidak akan pengaruh ajaran kami. Suatu hari ketika dia sedang bermeditasi di gubuk hutan dia, para perampok mengepung itu. Dia lihat ini dengan menggunakan kekuatan batin. Dia menyadari bahwa mereka akan lakukan dosa besar. Karena belas kasih, dia melarikan dengan menggunakan kekuatan dia. Tetapi para perampok datang lagi dan lagi 2 kali. Mereka tidak berhenti. Akhirnya dia merenungkan mendalam dengan menggunakan kekuatan batin dia. Mengapa itu terjadi lagi dan lagi? Dia lihat masa lalu kehidupan dia. Setelah itu dia lihat sejak lama sebelum menyempurnakan parami dia telah lakukan dosa besar. Karena desakan istri dia telah mengambil orang tua yang buta ke hutan dan berpura-pura para perampok menyerang mereka. Dia memukul kepada orang tua yang buta dengan menggunakan tongkat sampai meninggal. Karena dosa besar, dia telah menderita selama waktu yang sangat lama. Akhirnya dia terlahir sebagai manusia dan menjadi arahat. Setelah dia menyadari semuanya, dia memahami ini adalah karma yang kekuatan. Saya tidak bisa berhenti ini. Kali ini dia tidak melarikan. Para perampok masuk ke gubuk dia dan memukul dia sampai tulang-tulang dia hancur berkeping-keping. Saya berpikir hadirin sekalian, jika perampok mau membunuh Tera Moggallana, mereka bisa membunuh dia semata-mata. Ada cara lain untuk membunuh dia cepat. Tapi mereka memukul dia hadirin sekalian sampai badan dia hancur berkeping-keping. Tera Moggallana dengan menggunakan kekuatan batin dia pergi bertemu Sambuddha, mendapatkan izin dari Sambuddha dan dia masuk ke Parnibbana. Raja Kosol mendengar berita ini. Dia sangat marah dengan perampok karena dia adalah sangat devosi kepada Sambuddha dan Mahasangha. Dia segera memerintahkan menangkap perampok. Setelah menangkap perampok, dia memberi hukuman berat kepada perampok.
mereka dikubur hingga dada mereka dan dipajak dengan menggunakan gajah. Sang Buddha mendengar berita ini dan dia berkata kepada Raja Kosol, Raja Kosol, perampok lakukan seperti ini karena dosa karma yang Tera Mukallanan lakukan masa lalu. Karena itu mengurangi hukuman mereka. Jadi di kehidupan Anda, istri Anda mungkin lakukan kesalahan kepada Anda. Anak-anak Anda mungkin lakukan kesalahan kepada Anda. Bahkan orang tua Anda mungkin lakukan kesalahan kepada Anda. Apapun mereka lakukan kepada saya memulai ini masa lalu kehidupan saya. Jika seseorang memarahi kepada Anda, biarkan memarahi kepada Anda. Jika seseorang memukul kepada Anda, biarkan memukul kepada Anda. Anda harus tinggal dengan cinta kasih. Jika Anda hidup dengan cara ini, Anda tidak akan pernah kalah. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda semua berbahagia.